Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan di video ini kita akan membahas tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Ini merupakan salah satu yang akan kita bahas tentang percobaan Mendel, persilangan monohibrid dan juga persilangan dihibrid. Pernahkah kalian memperhatikan adik atau kakak kalian? Mengapa antara adik, kakak dan kalian sendiri terdapat perbedaan sifat padahal memiliki orang tua yang sama? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ayo kita bahas. Dalam video ini, sahabat diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar persilangan monohibrid dan dihibrid. Yang kedua, mengidentifikasi pola pewarisan sifat berdasarkan percobaan Mendel. Yang ketiga, menentukan perbandingan fenotip dan genotip. Dan yang terakhir, menggunakan diagram Punnett untuk memprediksi kemungkinan genotip dan fenotip keturunannya. Jika kita perhatikan penduduk antar negara, dapat ditemukan perbedaan-perbedaan fisik, di antaranya warna rambut, warna kulit, bentuk hidung, warna mata, dan ciri fisik lainnya. Jika terjadi perkawinan antar negara, maka akan dihasilkan keturunan dengan ciri fisik campuran antar keduanya. Nah, pada bab ini kalian akan mempelajari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Untuk mengulas tentang pewarisan sifat, kita perlu membahas tentang percobaan Mendel. Ilmu tentang pewarisan sifat yang dikenal dengan istilah genetika. Genetika ini mulai berkembang setelah percobaan yang dilakukan oleh Gregor Johann Mendel pada tahun 1856 hingga 1863. Mendel mencoba menyilangkan kacang kapri dan mengamati karakteristik keturunannya. Dari hasil persilangan kacang kapri yang dilakukan Mendel, ditemukan fakta bahwa generasi kedua selalu menghasilkan pola perbandingan tertentu. Untuk mengulas hal itu, kita perlu tahu beberapa istilah dalam pewarisan sifat. Ada parental, gamet, filial, gen, dan masih banyak yang lain. Yang pertama adalah parental. Parental ini adalah induk yang disilangkan dalam suatu percobaan genetika untuk mempelajari pewarisan sifat pada keturunannya, di mana masing-masing induk membawa sifat atau karakteristik yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Yang kedua, gamet. Gamet ini merupakan sel kelamin jantan atau betina yang berperan dalam reproduksi. Sel ini membawa setengah dari jumlah kromosom induknya dan akan bersatu saat fertilisasi untuk membentuk individu baru. Selanjutnya ada filial. Filial ini merupakan keturunan yang dihasilkan dari persilangan. Misalnya F1 berarti keturunan generasi pertama. Sedangkan kalau F2 merupakan keturunan generasi kedua yang diperoleh dari persilangan antar individu F1. Selanjutnya ada gen. Gen ini sebelumnya kita pelajari adalah pembawa sifat. Gen selalu berpasangan. Pasangan gen disebut dengan alel. Terdapat dua macam gen, yaitu gen dominan yang kuat dan juga gen resesif yang lemah. Gen dominan biasanya ditulis dengan huruf kapital dan diambil dari huruf pertama sifat suatu individu. Misalnya gen manis dapat ditulis dengan huruf M kapital, dan sebaliknya gen resesif ditulis dengan huruf M kecil. Selanjutnya adalah genotip. Genotip ini merupakan susunan gen dari suatu individu. Terdapat 3 jenis genotip, yaitu homozigot dominan, contohnya M besar atau M kapital yang membawa sifat manis. Kalau heterozigot contohnya adalah M kapital, M kecil yang membawa sifat manis. Dan homozigot resesif contohnya adalah M kecil yang membawa sifat asam. Berbeda dengan genotip, fenotip itu merupakan sifat yang muncul dari suatu organisme. Misalnya genotipnya M kapital, maka fenotipnya adalah manis. Namun kalau misalnya M kapital, M kecil, ini bisa juga diterjemahkan manis juga. Dan genotip M kecil, maka fenotipnya asam. Nah, itu adalah genotip dan juga fenotip. Selanjutnya adalah persilangan monohibrid. Di dalam ilmu genetika dikenal dengan istilah hukum Mendel I atau hukum segregasi atau pemisahan. Hukum Mendel I menyatakan bahwa pasangan alel berpisah secara bebas pada saat pembentukan gamet.
Hukum Mendel 1 ini dapat dibuktikan pada persilangan monohibrid. Monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Contoh, Mendel menyilangkan tanaman ercis berbunga ungu dengan ercis berbunga putih. Hasil persilangan menunjukkan bahwa generasi pertama semua keturunannya berbunga ungu. Jika generasi pertama F1 disilangkan sesamanya, ternyata akan dihasilkan keturunan generasi kedua. Beberapa bunga berwarna ungu tersebut adalah 75% dan tanaman ercis berbunga putih sebanyak 25%. Ini adalah contoh dari diagram persilangan monohibrid. Kita bisa lihat bahwa gametnya dari warna ungu itu adalah U kapital dan juga U kecil. Disilangkan pada F1 sehingga dia keluarnya adalah U kapital, U kecil. Sehingga semuanya 100% berwarna ungu. Dijadikan menjadi gamet kedua karena parental kedua sehingga U kapital U kecil disilangkan dengan U kapital U kecil. Sehingga kalau dipisahkan gametnya ada U kapital dan U kecil. Ketika F2-nya disilangkan akan menghasilkan 4 kemungkinan. Namun dari 4 itu ada yang sama, yaitu U kapital U kecil yang berjumlah 2. Sehingga kalau perbandingan genotip F2-nya adalah U kapital itu 1, U kapital U kecil itu 2, U kecil itu 1. Nah, rasio fenotip dari F2 ketika fenotipnya karena yang dominan adalah ungu yang ada U kapitalnya berjumlah 3 dan yang putih yang resesif itu hanya 1. Sehingga secara persen 75% ungu, 25% putih. Nah, sekarang selanjutnya adalah persilangan dihibrid. Dalam genetika juga dikenal hukum Mendel 2 yaitu hukum asortasi. Hukum Mendel 2 ini menyatakan setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel yang lain yang bukan pasangannya dengan pada saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 2 dapat dibuktikan melalui persilangan dihibrid. Dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Misalnya ungu atau putih dan tinggi pendek. Jadi ada dua yang disilangkan. Contoh persilangannya, pada persilangan tanaman ercis berbunga ungu berbadan tinggi dengan tanaman ercis berbunga putih berbatang pendek. Dihasilkan keturunan pertama kacang ercis berbunga ungu batang tinggi. Berarti yang dominan adalah bunganya ungu, batangnya tinggi. Jika keturunan pertama disilangkan sesamanya, akan dihasilkan keturunan generasi kedua. Bunga ungu batang tinggi, bunga ungu batang pendek, bunga ungu putih batang tinggi, bunga putih batang pendek, itu hasil perbandingannya 9, 3, 3, 1. Coba sahabat perhatikan persilangan berikut dari persilangan parental yang kedua. Ungu itu dilambangkan U kapital, tinggi itu T kapital. Sehingga kalau P2-nya karena sudah hasil persilangan, U kapital U kecil, T kapital T kecil saling disilangkan. Dengan menggunakan tabel akan ditemukan berbagai perbandingan dan secara fenotip nanti perbandingannya adalah 9, 3, 3, 1. Coba sahabat bisa cari referensi untuk menjelaskan bagaimana persilangan dihibrid secara lebih detail. Setelah membahas tentang persilangan, kita akan coba uji pemahaman sahabat semuanya. Soal nomor 1. Ilmuwan yang dikenal sebagai bapak genetika adalah Mendel. Soal yang kedua. Persilangan yang melibatkan satu sifat beda disebut monohibrid. Soal nomor 3. Persilangan yang melibatkan dua sifat beda disebut dihibrid. Soal nomor 4. Simbol huruf besar atau kapital dalam genetika menunjukkan sifat dominan. Soal nomor 5. Hasil persilangan antara individu heterozigot A kapital A kecil dengan A kapital A kecil pada persilangan monohibrid akan menghasilkan perbandingan fenotip 3:1. Sahabat semua bisa mencari referensi untuk melengkapi tentang pemahaman pewarisan sifat dengan hukum Mendel karena perlu latihan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.